Shalom, sobat-sobat muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendapatkan sebuah pesan dari Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita diberi tema merangkul kerapuhan remaja dan taruna, keindahan jati diri dalam tangan Sang Penjuna. Shalom, salam sukacita bagi kita semua, sobat-sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sobat-sobat muda, dalam perjalanan hidup banyak sekali kita menemukan bahwa terkadang apa yang kita bayangkan tidak berbanding lurus dengan kenyataan, terkhususnya dalam masa remaja dan taruna atau biasanya dikenal juga dengan masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Teman-teman muda, dalam perjalanan hidup kita harus percaya bahwa setiap remaja dan taruna bagaikan tanah liat di dalam tangan Sang Penjunan yang sangat ahli. Mari teman-teman muda, kita merenungkan sebuah metafora rohani yang mendalam dari Nabi Yeremia tentang Allah yang memerintahkan Nabi Yeremia ke rumah pengrajin tembikar yang kemudian memberikan ilustrasi yang sangat menakjubkan tentang rencananya dalam setiap individu, terutama bagi para remaja dan taruna yang sedang dalam proses pembentukan jati diri, di mana metafora yang Allah kerjakan dilakukan dengan penuh kasih, kesabaran, dan rencana yang sangat-sangat sempurna. Teman-teman, siapakah yang pernah melihat proses pembuatan tembikar atau keramik? Menarik ya, bagaimana dari segumpalan tanah liat bisa menjadi karya yang begitu indah. Sama seperti itu juga di dalam Tuhan, kita adalah bejana. Ada yang masih dalam proses pembentukan, ada yang sedang dihaluskan, bahkan ada yang retak dan pecah. Pertanyaan selanjutnya bagi kita semua adalah bagaimana dengan tembikar atau keramik yang telah pecah? Apakah dibuang begitu saja layaknya piring yang telah pecah atau dapat diubah menjadi hal-hal indah lainnya? Teman-teman muda, mari kita memulai perjalanan metafora firman kita dengan sebuah seni menakjubkan dari Jepang yang disebut Kitsugi. Kitsugi adalah seni memperbaiki tembikar yang pecah yang berasal dari Jepang, di mana seni Kitsugi sendiri bukanlah upaya untuk menyembuhkan kerusakan atau menyembunyikan kerusakan itu, tetapi sebaliknya, yaitu menonjolkan kerusakan itu sendiri. Dalam proses pengerjaannya, para seniman Kitsugi ini menggunakan bubuk emas, perak, atau platinum yang telah dicampur dengan lem dari pohon untuk menyambung retakan. Proses ini membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, keahlian tinggi, serta kepekaan artistik. Seni Kitsugi sangatlah berkaitan erat dengan filosofi Jepang, yaitu wabi-sabi. Sebuah pandangan yang berpusat pada penerimaan ketidaksempurnaan, menerima kesalahan, dan kemudian mengubahnya menjadi sesuatu kekuatan di dalam keindahan. Seni Kitsugi tidak sekedar teknik perbaikan, tetapi memiliki filosofi hidup yang mendalam tentang penerimaan luka bukan sebagai sebuah cacat, bersabar dengan proses pembentukan keindahan yang kemudian menghasilkan transformasi total melalui penerimaan. Setiap retakan adalah potensi keindahan baru. Seperti keramik yang diperbaiki dengan emas, manusia pun dapat mentransformasi luka menjadi kekuatan. Kitsugi mengajarkan bahwa kerusakan tidak berarti akhir dari sebuah perjalanan, melainkan kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah dan bermakna. Dalam setiap retakan tersembunyi keindahan yang menunggu untuk bersinar. Itu adalah filosofi yang paling terkenal dari Kitsugi. Masa remaja dan taruna merupakan fase hidup yang sering kali penuh dengan tantangan, keraguan, dan kerapuhan. Perasaan tidak cukup baik, pencarian identitas, atau kegagalan dalam membuat mereka merasa seperti bencana yang pecah. Namun, Allah sebagai penjunan kita, seperti yang diceritakan dalam Yeremia pasal 18 ayat 1-6, memiliki kuasa untuk membentuk ulang kehidupan kita, bahkan dari kerapuhan sekalipun. Ilustrasi seni Kitsugi menggambarkan bagaimana kerapuhan bisa menjadi keindahan ketika diserahkan ke tangan yang tepat. Ada beberapa poin dari bacaan kita pada hari ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, firman yang datang dari Tuhan. Dalam ayat yang pertama, dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 mengatakan, firman yang datang dari Tuhan. Ini mau menyampaikan bahwa pesan yang datangnya langsung dari Allah sendiri.
Teman-teman, Allah terus berbicara dengan kita lewat berbagai cara. Walaupun kita dalam keadaan yang rapuh dan retak, bahkan mungkin dalam keadaan sedang bergumul dalam menemukan identitas pribadi kita. Seperti ketika seorang seniman Kitsugi melihat pecahan keramik, Tuhan melihat potensi dalam setiap kehidupan. Tidak peduli betapa retaknya hati kita, Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk dapat berkomunikasi dengan kita. Justru dalam keadaan kita yang rapuh dan retak, Allah mau menyatakan rencananya. Dalam ayat yang kedua mengatakan, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Yeremia diarahkan untuk belajar dari rumah tukang periuk. Rumah tukang periuk adalah tempat di mana transformasi terjadi dan bukan hanya sebagai bengkel, di mana Allah yang menjadi penjunan atau pemilik rumah tukang periuk itu. Tuhan sering mengajar kita melalui pengalaman nyata, sama seperti proses pembentukan tanah liat yang membutuhkan ketelitian. Hidup kita juga dibentuk melalui proses yang mungkin sulit tetapi bermakna. Bayangkan, seperti kita yang mungkin sedang mencari jati diri kita, merasa tidak nyaman dengan diri sendiri atau bahkan merasa diri kita ini rusak. Ketika seniman mulai bekerja dengan pecahan keramik, ia tidak langsung memperbaiki tetapi mengamati setiap pecahan. Tuhan juga memahami setiap bagian dari kerapuhan kita. Rumah tukang periuk adalah tempat yang aman, tempat di mana keretakan tidak dihakimi tetapi dipulihkan. Disinilah Tuhan bekerja membentuk identitas sejati dari pribadi kita masing-masing. Dalam ayat yang ketiga mengatakan, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Yeremia melihat penjunan yang sedang bekerja. Proses ini menggambarkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada perubahan, Tuhan tetap membentuk kita. Ini menunjukkan bahwa pembentukan jati diri adalah proses yang aktif dan berkelanjutan. Remaja sering merasa bahwa mereka tidak cukup baik atau tidak berkembang secepat yang mereka inginkan. Tetapi Tuhan adalah seniman yang sabar. Sama seperti seniman Kitsugi yang bekerja perlahan, menyatukan setiap pecahan. Tuhan juga bekerja secara detail dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, sang penjunan yang ahli, tahu bahwa setiap putaran roda pembentukan itu penting. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari proses pembentukan karakter kita. Dalam ayat yang keempat mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bejana yang rusak tidak dibuang, tetapi dibentuk kembali. Ini menunjukkan kasih karunia Allah. Dia tidak menyerah pada kerapuhan kita, tetapi membentuk kita menjadi ciptaan yang lebih indah sesuai rencananya. Ketika remaja atau taruna gagal, mereka mungkin merasa tidak berharga. Tetapi Tuhan, seperti penjunan, tidak membuang mereka. Dia membentuk mereka kembali untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Di ayat yang selanjutnya, di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Mungkin ini bagian yang paling menghibur bagi kita. Mengapa? Karena ini menunjukkan bahwa Tuhan memahami kerapuhan kita. Layaknya seni Kitsugi di mana para seniman menggunakan emas untuk menyatukan pecahan, menjadikan bejana yang diperbaiki lebih indah daripada sebelumnya, Tuhan menggunakan kasih dan anugerahnya untuk memperbaiki hidup kita. Dia melihat setiap retakan, setiap luka, setiap kegagalan. Tapi yang lebih indah lagi, Dia tidak membuang kita. Justru Dia membuat kembali bejana itu menjadi karya yang indah. Dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai Israel. Ayat ini bukan sekedar ungkapan simbolis. Ini adalah jaminan bahwa identitas kita aman dalam Dia. Setiap keretakan, setiap proses pembentukan, semua terjadi dalam kendali tangannya yang penuh kasih. Allah menyatakan bahwa kita adalah tanah liat di tangannya. Hidup kita sepenuhnya berada dalam kuasanya. Ini adalah pengingat bahwa kita harus mempercayakan segala sesuatu kepadanya, termasuk kerapuhan kita.
remaja dan taruna perlu memahami bahwa mereka tidak harus sempurna karena hidup mereka berada di tangan Allah yang Maha Kuasa. Keindahan sejati muncul ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seniman seni Kitsugi tidak menyembunyikan bekas luka, justru bekas itu menjadi bagian dari keindahan keramik yang baru. Dalam Tuhan, kerapuhan kita tidak disembunyikan, tetapi diubah menjadi kesaksian tentang kasih karunia-Nya. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan peluang untuk pertumbuhan dan transformasi. Kerapuhan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah transformasi indah. Dengan menyerahkan diri kepada Allah, setiap retakan dalam hidup dapat menjadi kesaksian tentang kasih karunia-Nya yang memulihkan dan menjadikan kita lebih kuat. Jangan takut dengan keretakanmu, jangan malu dengan kerapuhanmu. Serahkan semuanya dalam tangan Sang Penjunan, karena Dia sedang membentuk sesuatu yang indah dalam hidupmu. Kamu berharga, kamu unik, dan kamu adalah karya agung dalam proses pembentukan keretakan apa dalam hidupmu yang saat ini membuatmu meragukan dirimu sendiri. Sudahkah kamu membiarkan tangan Tuhan bekerja dan berproses dalam pembentukanmu? Maukah engkau berdamai dan menerima keretakanmu sebagai cerita dari kisah pemulihanmu? Mari kita memasrahkan diri kita sepenuhnya untuk dibentuk seutuhnya oleh Sang Penjunan yang tidak pernah gagal itu, untuk membentuk kehidupan kita, semua kehidupan kita menjadi karya yang maha. Semoga Tuhan